Sebelum kita membahas mengenai aplikasi Notion, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Notion. Nah, aplikasi Notion adalah aplikasi all-in-one workspace. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi untuk pencatatan, untuk pengelolaan waktu, untuk manajemen perencanaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi aplikasi ini sangat lengkap dan bisa digunakan untuk memanajemen berbagai hal. Nah, di sini saya sangat merekomendasikan kalian untuk mencoba menggunakan Notion untuk pengelolaan perencanaan kalian, pekerjaan kalian, kehidupan kalian. Pada dasarnya, Notion adalah aplikasi notepad yang kemudian di-upgrade dan kemudian bisa menggunakan berbagai fungsi. Di antaranya nanti bisa digunakan untuk to-do list, untuk habit tracker, activity tracker, kemudian untuk pencatatan, perencanaan, manajemen, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi ini merangkum berbagai aplikasi ke dalam satu aplikasi yang namanya Notion. Jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi katakanlah seperti to-do list, kemudian aplikasi pencatatan, kemudian aplikasi habit tracker, dan lain sebagainya. Kita hanya butuh satu aplikasi yang bernama Notion saja. Dengan aplikasi Notion, kita bisa mencatat semua hal di kehidupan kita, melakukan perencanaan, memanajemen waktu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk instalasi, di sini saya menggunakan beberapa device yang terhubung ke dalam Notion, diantaranya handphone saya. Di sini saya menggunakan Apple, kemudian ada tab saya di Android, dan kemudian di komputer saya di Windows. Nah, jadi ketiga alat ini merupakan alat yang saling tersinkron di aplikasi Notion. Ketika saya ada di luar, kemudian saya memiliki ide, maka saya tampung idenya di HP saya catat di Notion, dan kemudian baru saya eksekusi di tab atau di komputer saya. Nah, oke, kita masuk ke tampilan Windows saya. Jadi Notion itu bisa diinstal di beberapa device, diantaranya seperti Windows, iOS, dan Android. Nah, di sini saya contohkan, saya akan mendownload Notion untuk Windows saya. Nah, oke, caranya langsung saja masuk ke ke halaman dari browser kalian, kemudian diketik saja download Notion. Nah, maka di sini akan muncul pencarian yang paling atas itu Notion Desktop. Nah, tinggal diklik saja, maka akan terlempar ke halaman Notion. Nah, ini adalah halaman Notion. Di sini kalian bisa lihat judulnya adalah Notion for Mac and Windows. Nah, di sini Notion bisa digunakan untuk Mac maupun Windows. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows 11, maka saya klik yang download for Windows. Nah, ini nanti akan terlempar ke halaman download, tinggal kalian download dan kemudian kalian instalasi. Di sini saya tidak akan memberikan contoh bagaimana melakukan instalasinya. Saya langsung saja buka aplikasi Notion saya. Nah, ini adalah tampilan dari Notion saya. Kenapa kok warnanya gelap? Kenapa saya download warnanya terang, kok ini punyanya yang punya YouTube kok gelap seperti ini? Ini karena saya menggunakan tema yang dark. Nah, karena tema bawaan dari Windows saya itu dark, kemudian saya sesuaikan dengan tampilan dari Notion saya. Nah, ini adalah tampilan dari Notion yang sudah dikelola. Apabila kalian baru menginstal, maka akan kosong tampilan Notion kalian, atau muncul yang namanya get ready, katakanlah seperti itu, untuk pengenalan. Nah, kemudian ketika kalian mendapatkan tampilan yang kosong, kalian bisa mengisi sesuka hati kalian. Nah, apabila kalian belum memiliki kemahiran untuk membuat Notion, kalian bisa menggunakan template yang sudah tersedia. Di bagian menu, di bagian kiri ini kalian bisa lihat di sini ada template. Apabila diklik, nanti di sini akan muncul halaman template. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa menu di bagian kanan, dari desain, student, kemudian engineering, marketing, dan lain sebagainya. Karena kita menggunakan pengelolaan pribadi, maka kita gunakan yang personal.
Nah, di menu personal ini ada banyak sekali menu, tinggal kalian gunakan kira-kira kalian ingin Notion kalian itu seperti apa, dipergunakan untuk apa saja. Nah, sebagai contoh di sini saya klik saja task list. Nah, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Ketika saya klik use this template, maka template yang tadi akan menjadi template saya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada task list. Nah, di sini tinggal saya ubah-ubah saja. Misal di sini task listnya saya tambahi task list weekly. Nah, maka kita tinggal menambah-nambahkan saja. Kita sudah punya tampilan yang bisa digunakan, kita sudah instan gitu. Nah, karena di sini saya sudah membuat sebuah menu-menu di Notion, maka saya akan jelaskan tampilan saya itu apa saja yang saya tulis. Nah, oke. Ini saya hapus dulu karena tidak penting. Yang pertama adalah deadline penting. Nah, ketika kita membuat sebuah page, membuat sebuah halaman, kita akan diberi halaman yang kosong. Awalnya itu seperti ini, kira-kira ini di remove saja. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ada tulisan untitled. Nah, ini belum ada titelnya. Nah, maka di sini saya ketik to-do list urgent gitu aja ya. Nah, kita punya menu to-do list urgent, dan kemudian di sini untuk mempercantik kita bisa ngasih ikon. Sebagai contoh, di sini saya klik ikon, kemudian di sini akan muncul ikonnya. Kalian bisa mengganti ikonnya. Di sini misal saya kasih gambar jam lah ya. Nah, gambar kompas ya. Kemudian di sini juga bisa dikasih yang namanya melakukan reposisi atau mengubah posisinya. Kemudian setelah kita membuat to-do list judul, kemudian kita lanjutkan membuat isi tampilan. Nah, kita bisa mengetik teks, apa yang mau kita tampilkan di to-do list ini. Sebagai contoh, di sini saya buat kata-kata segera kerjakan to-do list berikut. Nah, kemudian saya enter. Nah, kemudian di sini saya bisa membuat menu apa saja yang ingin saya masukkan ke to-do list. Sebagai contoh, saya klik garis miring. Klik garis miring ini fungsinya adalah untuk memanggil menu-menu apa saja yang tersedia di Notion. Nah, saya klik garis miring, maka di sini akan muncul menu-menunya dari text, pack, to-do list, header, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali, kalian bisa menyesuaikan. Nah, sebagai contoh di sini saya ingin membuat to-do list tentang apa saja yang ingin saya kerjakan. Oke. To-do list urgent di sini sebagai contoh yang urgent, mengerjakan tugas PBB-PG. Kemudian bisa lagi mengoreksi kerjaan ulangan harian dan lain sebagainya. Kita bisa mengelola halaman ini secara fleksibel. Kemudian setelah ini kita ingin membuat yang lain. Sebagai contoh, saya buat catatan penting. Saya buat heading 2, catatan penting. Kemudian di bawahnya tinggal saya tambahkan saja kata-kata segera kerjakan tugas membuat RPP sebelum tanggal bla bla bla. Nah, sekian. Nah, ini sangat fleksibel untuk dipergunakan. Nah, selanjutnya ke menu berikutnya. Ini adalah menu yang terpenting dari Notion saya, yaitu Work SMA 13 Semarang. Nah, ini adalah tampilan dari Notion pekerjaan saya. Nah, apa saja yang saya tampilkan di Notion pekerjaan saya? Di sini kalian bisa lihat judulnya ada Work SMA 13 Semarang. Kemudian bawahnya jangan biasakan menunda pekerjaan, dan ada 3 baris
yang bericon, diantaranya daftar kelas, presensi, dan MGMP sejarah Kota Semarang. Nah, saya klik daftar kelas, maka di sini akan muncul daftar kelas yang ada yang saya ajar. Nah, sebagai contoh, saya klik 11 IPS 2, maka akan muncul halaman 11 IPS 2. Di sini kalian bisa membuat daftar nama, kemudian data nilai, kemudian ada catatan dari kelas tersebut, apakah ada yang berprestasi, ada yang nakal, ada yang pintar, dan lain sebagainya. Kalian bisa catat di sini. Jadi ini mempermudah guru dalam pengelolaan kelas intinya. Nih. Kemudian kembali lagi, kemudian ada presensi. Ya, presensi ini kalian bisa membuat presensi. Kemudian ada MGMP sejarah Kota Semarang. Ini masih kosong karena untuk beberapa bulan ini tidak ada pertemuan, jadi saya tidak ada catatan tentang ini. Nah, kemudian kembali lagi, di sini ada jadwal mengajar. Nah, saya biar tidak selalu mengingat-ingat saya pelajarannya apa di hari ini dan lain sebagainya, saya buat jadwal mengajar karena jam saya lumayan banyak, 30 jam. Maka biar tidak membebani otak saya buat catatan saja. Nah, dari Senin sampai Jumat sudah ada jadwalnya. Kemudian ada juga jadwal pelajaran yang satu sekolahan. Ini saya simpan dalam bentuk PDF yang saya upload di Google Drive. Kemudian saya sinkronkan dengan Notion saya. Nah, kemudian di sini ada agenda sekolah. Kemudian ada to-do list. Agenda sekolah untuk menampilkan apa saja yang menjadi jadwal sekolah, agenda sekolah. Kemudian ada to-do list. To-do list pekerjaan saya di SMA 13 Semarang. Nah, kemudian ada agenda mingguan. Ini adalah agenda untuk jadwal apa yang saya harus lakukan di kelas tertentu. Nah, ini saya buat seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah pengelolaan saya mengenai Notion untuk guru, terutama halaman dari pekerjaan saya itu saya tumpahkan di sini agar saya bisa gampang mengingat-ingat apa yang mau saya lakukan, kelas ini absensinya bagaimana, muridnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu sudah terrekap di menu Notion ini. Nah, selanjutnya ada menu blog dan YouTube. Nah, ini adalah menu blog dan YouTube. Ini juga salah satu yang saya suka dari Notion, yaitu Notion bisa memberikan wadah untuk pengelolaan ide-ide. Nah, jadi di sini saya adalah blogger dan bisa dikatakan baru merintis YouTube, dan di kepala saya ini ternyata banyak ide yang hilang. Nah, maka dengan adanya Notion ini saya bisa mencatat ide-ide saya di Notion dan kemudian bisa saya eksekusi bertahap. Nah, sebagai contoh kalian bisa lihat di sini ada to do, doing, sama done. Nah, ini adalah menu dari Notion, menu untuk tracker. Nah, di sini ada to do. To do ini fungsinya adalah mencatat ide-ide apa saja yang akan saya lakukan. Kemudian ada doing, adalah ide yang tereksekusi, yang baru mau saya eksekusi dalam tahap proses, dan done ini yang sudah tereksekusi. Nah, jadi ketika saya memiliki ide mau membuat artikel, mau membuat video, saya catat dulu di to do ini. Baru kemudian kalau ini mau saya eksekusi, saya pindah ke doing. Nah, di doing ini nanti bisa saya catat. Sebagai contoh di sini ada YouTube Notion bagi guru. Saya klik, maka akan muncul satu halaman seperti ini, halaman catatan seperti ini. Nah, yang saya suka adalah di Notion itu bisa mengetik hal-hal yang kita perlukan. Maka di sini ketika saya buat halaman tentang YouTube Notion bagi guru, saya bisa menulis apa saja yang saya perlukan untuk ide ini. Nah, ini adalah teks yang saya omongkan ketika membuat YouTube Notion bagi guru. Nah, ini. Kemudian ketika ini sudah selesai, maka akan pindah ke menu done. Nah, di sini sudah ada beberapa yang sudah saya selesaikan. Karena yang seperti ini, yang ada teksnya itu biasanya membesar daripada yang lain, maka biasanya saya pindahkan ke
hidden saja. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa teks yang saya hidden atau udah selesai, dan kalau saya biarkan di sini tampilannya malah tambah jelek, maka saya pindahkan ke hidden saja. Nah, ini. Kemudian ada menu to-do list, kemudian to-do list, goals, dan wishlist. Nah, ini saling berkaitan, to-do list, goals, sama wishlist. Yang pertama adalah to-do list. Saya membuat to-do list weekly, artinya to-do list apa saja yang ingin saya kerjakan selama dalam jangka waktu mingguan. Nah, di sini saya ketik ada ganti oli motor, kemudian cek tenda, kemudian bayar domain, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya buat seperti ini agar mudah untuk mengecek saya mau melakukan apa saja di minggu-minggu ini. Kemudian ada goals. Goals itu apa yang mau kita capai dalam tahun ini. Di sini saya tidak banyak membuat goals karena percuma kalau banyak tapi tidak tercapai. Nah, di sini saya buat yang realistis saja, yaitu tahun ini harus mencapai YouTube 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di sini 1000 subscriber sudah tercapai dan 4000 jam tayangnya belum. Nah, maka ini baru on proses. Nah, kemudian ada wishlist. Wishlist itu apa saja yang ingin saya dapatkan, apa saja yang ingin saya beli. Saya buat tampilan seperti ini. Nah, ini selanjutnya ada menu proyek. Proyek ini adalah apa yang ingin saya buat, apa yang ingin saya kembangkan. Nah, di sini saya hanya ada satu proyek yang ingin saya buat, yaitu STB OpenWrt atau jaringan lah intinya. Nah, ini belum sempat saya lanjutkan, belum saya oprek. Nah, selanjutnya ada reading list. Reading list itu menu membaca lah intinya. Nah, kemudian di sini hanya ada dua yang baru saya input, yaitu saya ingin membaca yang namanya buku Psychology of Money sama melihat YouTube merawat mobil. Nah, setelah saya melakukannya, maka saya klik reading artinya sedang membaca. Kemudian kalau sudah, saya klik finish. Nah, maka di sini kalian bisa lihat saya baru membaca tentang Psychology of Money dan kemudian sudah menyelesaikan melihat YouTube merawat mobil. Nah, jadi dengan adanya menu ini kita bisa tertata. Kita harus menyelesaikan apa, menyelesaikan buku apa, kita perlu melihat apa, itu sudah tertata di sini. Sebagai contoh, ketika kita di jalan, kita ingat, oh, saya ingin membaca tentang materi ini untuk tes saya. Nah, maka silahkan dicatat di sini. Kemudian untuk mengecek apa saja yang perlu kalian selesaikan, bisa diklik status. Kemudian di sini di type-nya bisa diatur-atur lah. Nah, ini. Nah, berdasarkan teks dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat. Oke, selanjutnya menu private. Private ini adalah hal-hal yang privasi dari kita. Bisa itu habit tracker, bisa jadi activity tracker, dan lain sebagainya. Di sini saya tulis password akun karena saya sering lupa. Jadi saya catatkan di sini dan beberapa catatan lain seperti di komputer lain dan lain sebagainya agar saya tidak lupa saja mengenai password akun. Nah, jadi ini adalah tampilan-tampilan dari apa yang saya gunakan. Intinya adalah Notion itu sangat fleksibel untuk kehidupan kita. Saya sangat merekomendasikan kalian untuk menginstal Notion. Saya sangat heran dengan orang luar, kenapa kok ada logo Notion, karena ternyata Notion itu sangat berguna bagi kehidupan orang-orang luar, terutama untuk pengelolaan kerja, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Itu sangat efektif sekali, sangat optimal sekali digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menambah untuk menambah nilai dari Notion, kalian bisa menggunakan handphone yang terinstall Notion, atau kalian kalau misal punya tab, kalian juga bisa install Notion-nya di tab kalian. Nah, jadi ketika kalian punya ide, kalian bisa catatkan di alat-alat yang lain, tidak harus kalian buka komputer. Nah, itu. Jadi itu saja penjelasan saya dari Notion.
Oke, sekian video dari saya mengenai Notion. Apabila kalian tertarik untuk menggunakan Notion, ada kendala, ada masukan tentang video ini dan lain sebagainya, kalian bisa berkomentar di bawah untuk kita saling berinteraksi membahas tentang Notion ini. Oke, terima kasih telah melihat video saya.